Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Aduh, kok gini sih? Bentar. Ya, selamat berjumpa kembali ya di asistensi statistika ekonomi dan bisnis pertemuan kedua ya. Sebenarnya di pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang teori dari chapter 1, chapter 2 dan chapter 3 ya. Jadi mostly sudah tercapture teori-teorinya. Nah, sekarang kita mau praktis Excel yang di waktu di pertemuan lalu itu belum ya, ada yang belum. Nah, jadi kita akan pakai Excel ya. Kita mau bahas apa aja nih? Nah, jadi mengingat kembali bahwa data ya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya kualitatif ataupun kategorikal data maupun kuantitatif atau numerical data. Nah, oh ya, untuk menambahkan juga, minggu lalu itu lupa menjelaskan bahwa data ini juga secara dilihat dari objek dan waktu itu dibagi menjadi dua ya. Pada dasarnya dibagi menjadi dua, yaitu cross section dan time series. Nah, kalau cross sectional itu objeknya satu. Ulang ya. Kalau cross sectional itu objeknya banyak tapi hanya satu waktu. Contohnya adalah pertumbuhan ekonomi negara-negara di ASEAN pada tahun 2019. Nah, negara-negara di ASEAN itu kan ada banyak ya. Ada 11 lah kira-kira. Nah, tapi pada tahun 2019. Nah, jadi cuma satu titik waktu. Tapi ada 11 cross-sectional entities. Nah, itu namanya cross-section. Nah, selain dari cross-sections, ada yang namanya time series. Nah, berbanding terbalik dengan cross-section, kalau time series itu dia cakupan waktunya yang sangat banyak. Maksudnya cakupan waktunya yang banyak, tapi untuk cross-sectional entitiesnya tadi itu hanya satu, ataupun objeknya itu cuma satu. Contohnya gimana? Contohnya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2009 hingga 2019. Nah, objeknya berapa? Objeknya cuma satu, yaitu Indonesia. Waktunya berapa? Waktunya 10 tahun. Waktunya ada banyak. Waktunya bukan cuma satu. Kalau yang cross section tadi waktunya cuma di tahun 2020. Tapi kalau time series itu waktunya dari 2019 hingga 2020. Nah, banyak tuh. Tapi objeknya hanya satu. Sangat berbeda dengan yang cross section. Lalu misalnya ada pertanyaan, apakah ada yang menggabungkan kedua hal tersebut? Ada ya. Jadi apabila menggabungkan cross section dan time series itu disebut sebagai panel data atau longitudinal data. Nah, nanti akan dipelajari lebih lanjut. Bukan di kelas ini tentunya. Oke, kita lanjut lagi bahwa untuk presenting the data. Data ini merupakan informasi ya, informasi penting yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita yang ingin kita olah untuk mendapatkan informasi penting yang berguna. Nah, dan kita tampilkan melalui beberapa metode. Ada yang untuk categorical variable, untuk categorical data itu bisa menggunakan tabular methods ataupun graphic methods ya. Nah, yang ditampilin apa? Nah, kalau tabular itu frequency distribution atau relatif ataupun persen frekuensi. Nah, sedangkan kalau grafik itu dia ada kolom, ada pie chart, ya seperti biasa. Nah, tapi bukan hanya kategorikal saja yang bisa ditampilkan dengan misalnya pie chart ataupun kolom.
Tapi juga quantitative variable juga bisa ditampilkan dengan graphic methods. Cuma bedanya kalau di sini tipenya tadi pie chart, apa kolom, cluster kolom. Nah, kalau di sini itu dia ada dot plot, histogram, OGIF. Jadi benar-benar menampilkan secara graphic methods. Cuma beda jenisnya. Beda jenis penggunaan, beda tools lah. Nah, kalau tabular juga sama, dia bisa menampilkan frekuensi distribution, relative frekuensi dan lain-lain. Oke, sebenarnya untuk teori sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, kita lanjut saja untuk ke pertama ya. Topik pertama yang kita bahas adalah untuk mendapatkan frekuensi dari data kategorikal. Nah, di sini ada data kategorikal ya. Kita lihat ada data from sample of phone purchases. Jadi data telepon ya, ini data lama yang dibeli. Kita lihat ada berapa data ya. Control down ada 560. Balik lagi control home. Nah, bagaimana cara supaya kita mendapatkan dari 560 data ini kita mendapatkan berapa nih frekuensi dari misalnya Apple iPhone atau Samsung Galaxy. Nah, berapa frekuensi dia atau berapa banyak data dari si Apple iPhone, dari si Samsung Galaxy. Nah, tentunya kita harus punya sebenarnya di data ini tuh ada berapa jenis telepon sih, ada berapa jenis handphone sih. Nah, caranya sangat simpel sekali ya. Nah, ini by the way di sini gue menggunakan Excel yang agak lama ya, yaitu Excel 2010. Nah, jadi untuk mungkin akan ada perbedaan ya untuk 2013 dan ke atas. Tapi sebenarnya minor aja perbedaannya. Dan justru kalau yang ke atas justru semakin mempermudah. Jadi tidak terlalu banyak berbeda. Kita pakai kita pakai sort and filter. Oh, bukan juga. Kita pakai apa nih kira-kira? Kita pakai yang namanya data ya, terus juga filter. Tapi kita bukan pakai filternya, tapi kita pakai advance. Nah, dia bahkan sudah langsung dapat list range-nya. Tapi kita mau kasih dia ya udah gitu aja. Terus kita mau copy to another location ya. Copy to ya benar. Terus unique record only. Nah, kita tinggal klik OK. Nah, lihat sini. Luar biasa. Langsung terdapat data unik yang ada di 560 observasi. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan frekuensi dari setiap unique value ini? Nah, caranya mudah sekali. Pertama kita klik dulu di sini, kasih judul frekuensi. Terus kita ingin sama seperti dia, maka klik kanan, format pane, klik sini, sama kan? Terus juga kita kan olah di sini. Nah, untuk formulanya itu adalah equal terus count if ya, count ifs ya, buka kurung, terus kita klik di data sini, control shift down, kita ulang ya, kita lihat lagi ya. Oke, udah control shift down. Nah, di sini kita klik lagi. Nah, di sini ada perbedaan antara Excel 2010 dan Excel 2013. Nah, kalau Excel 2010 ya, maksudnya dan Excel 2013 ke depan. Kalau Excel 2010 dia harus menggunakan titik koma. Nah, beda dengan Excel 2013 dia hanya menggunakan koma. Lalu kita klik di sini. Nah, oke. Terus kita kasih sebentar ya. Kemungkinan dia harus kita kasih misalnya dia enggak ya, mungkin sudah. Kita klik tutup kurung. Oke. Nah, dia ada 123. Kita klik ke bawah. Nah, oke. Lalu misalnya kita mau alt equal sumnya ada 559. Benar ya? Nah, ini merupakan total.
Ya, jadi caranya tadi ya, kalau total itu ya alt equal aja, alt sama dengan. Nah, siapa lagi kita mau bikin dia sama ya, terus alt border di sini, terus ini juga ini ini outside aja dulu. Nah kita udah mendapat nih frekuensi. Nah caranya begitu ya, daripada kita satu-satu kita hitung ya kayak minggu lalu gitu ya. Nah kan sulit. Nah jadi ini adalah cara yang lebih cepat. Nah terus apalagi yang biasa kita teliti. Nah selain frekuensi ada yang namanya relatif frekuensi. Relatif frekuensi. Apa itu relatif frekuensi? Relatif frekuensi adalah frekuensi dibagi jumlah dari total frekuensi. Jumlah dari total frekuensi. Maksudnya dibagi total frekuensi. Nah, jadi sebelumnya seperti biasa kita ingin buat pen. Terus kita mau sebelum itu kita mau warnain dulu ya. Ini menjadi mungkin warna ini ya. Terus kita klik ini. Seperti itu. Terus untuk membedakan saja. Terus relatif frekuensi ya sudah, tinggal sama dengan frekuensinya dibagi total. Sebenarnya kita bisa klik kita belum kasih dia F4 ya. Tapi oke, kita coba turun. Seperti itu, sebentar ya. Nah sudah. Nah ini merupakan relatif frekuensi. Apabila kita jumlahkan, yaitu alt equal kembali, maka dia harus berjumlah 1. Nah lihat di sini. Di sini kan sangat banyak sekali angka ataupun bilangan di belakang angka 0. Nah kita ingin mengecilkan nih ataupun menyederhanakan, ya sudah, klik di sini ya, decrease decimal. Nah kita menjadi 4 saja, 4 angka di belakang 0. 1, 2, 3, 4. Nah apakah nilainya ini hanya 4 di belakang 0? Tidak ya. Jadi angka yang tadi itu hidden aja ataupun tersembunyi, tapi dia tetap berlaku. Jadi jumlahnya tetap 1. Jadi yang tadi itu tersembunyi, bukan menghilang. Nah terus apalagi yang biasa kita gunakan? Nah untuk relatif frekuensi biasa dia ditampilkan dengan seperti ini, tapi biasa juga dia ditampilkan dengan persen frekuensi ya, persen relatif frekuensi. Oh dia langsung berubah tuh, persen frekuensi. Terus kita mau kasih dia seperti ini juga. Nah maksudnya apa ya? Oke, kita kasih dia adalah dia, terus kasih 4. Terus oke, oh gitu, salah sebentar, kita kasih dia sama dengan ini, enter, terus kita turun ke bawah. Oke sudah. Nah tapi kalau ingin menunjukkan persen frekuensi ya, relatif frekuensi ya, tapi dalam bentuk persen, itu disarankan jangan dikalikan dengan 100 karena dia menjadi sebuah angka yang rancu. Nah tapi kita gunakan saja, atau misalnya kita mau mencoba nih ya, misalnya kita kalikan 100, wah nanti akan, kita lihat ya, kali 100 misalnya. Nah seperti itu, 22 dan seterusnya. Jadi agak rancu ya. Kita ingin menunjukkan dia ada persennya. Bagaimana caranya? Ya kita blok saja seperti ini. Terus kita klik di sini untuk formatnya, format number kita ganti ke percentage. Nah dapatlah persen. Kalau kita jumlah alt equal, maka jumlahnya 100%. Nah inilah yang sangat jelas bahwa dia merupakan persen frekuensi. Nah terus apa lagi? Nah di sini ada
pivot table. Tapi oke, pivot table dulu. Untuk cara kedua, kita bisa menggunakan pivot table. Bagaimana caranya? Kita bisa insert pivot table ya. Select a table or arrange. Kita bisa klik sini, terus klik di sini, terus Control Shift down, terus sudah. Sebentar. Terus existing worksheet kita taruh di situ. Oke, sudah. Dan oke. Nah, kita sudah dapat data. Sebentar. Oh, jangan ya. Kita kembali bisa. Kita kembali. Oke. Kita ulang ya. Insert pivot table. Kita klik ini aja. Control Shift down. Oke. And go back again. Dan oke. So kita bisa taruh dia di row. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Ya, jadi tadi kita sudah buat pivot table. Kita drag ke row labels. Terus untuk mendapatkan frekuensi, kita tinggal drag dia ke values. Nah, count of data from sample. Apakah berbeda? Sama ya. Nah, misalnya kita mau drag lagi nih untuk mendapatkan relatif dan juga ataupun persen. Ya, kita kasih lagi di bawahnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2. Tapi ini bisa kita olah tentunya kan. Kita bisa olah dia misalnya untuk dijadikan relatif frekuensi, maka dia dibagi dengan total. Ya sudah, kita tinggal kembali ya. Delete ya. Delete. Terus terus dia bisa you cannot edit cell for field in the row or column. Sebentar. Terus iya dia bisa klik kanan di sini. Bisa show value as. Nah, kalau di sini bisa show value as. Ya udah, dia show value as persen dari kolom total. Nah, ulang ya tadi ya, kan tinggal klik kanan terus persen kolom total. Jadi ini merupakan frekuensi ya. Kita ganti aja namanya. Nah, ini kita bisa ganti juga dengan persen frekuensi, atau dia merupakan relatif frekuensi dalam persen. Nah, terus biasanya data ini kita olah untuk apa? Nah, biasanya kita olah dia menjadi bar chart ataupun yang lain. Nah, contoh misalnya kita mau buat misalnya kolom ya, 2D kolom kita seperti ini ya. Kita blok apa nih, font brand dan font brand apa sih? Aduh, jadi font ya. Font brand dan juga frekuensinya masing-masing ya. Kita drag, kita blok gitu ya, tapi tanpa judul dan tanpa total. Oke, dengan judul deh, tapi tanpa total. Oke, tanpa total ya. Kita klik kolom, kita pilih 2D kolom. Nah, langsung dapat nih. Tapi kita mau judulnya bukan frekuensi, ya sudah, kita klik sama dengan, kita klik di sini, enter, langsung data from sample of phone purchases. Nah, terus sepertinya cukup belum rapi ya. Kalau belum rapi, kita bisa olah nih. Kita hilangin dia, terus kita hilangin si garis ini. Nah,
Nah, kalau misalnya kita ingin mengedit-edit, kita bisa klik si bar chartnya ini, bukan bar ya. Kita klik kanan, terus kita bisa format data series. Nah, kalau misalnya kita mau bikin histogram, kita bisa gap width-nya kita nolkan. Tapi kalau misalnya kita mau balik tadi 100, kita bikin 100% misalnya. Sebentar. 100%. Terus kita mau pakai fill vary colors by point. Nah, kan cakep jadi kalau kayak gini. Terus sebentar ya. Nah, terus kita mau munculkan datanya. Ya, klik kanan. Terus add data label. Oke, sudah. Kan kalau gini kan bagus. Nah, jadi kita bisa tahu nih mana yang paling banyak dibeli, itu adalah Samsung Galaxy Note 4. Nah, sebenarnya untuk membuat misalnya kita ingin membuat bentuk lain misalnya, ya bisa juga ya, misalnya insert terus kolom, kita mau pakai bar chart ya. Tadi ini kolom ya, itu di kolom. Nah, sekarang bar chart, sorry ya. Sekarang kita tadi blok lagi, kita ke bar chart, klik to di bar. Nah, oke. Nah, jadi dia perbedaan dia ke samping. Terus kita mau misalnya kita mau edit lagi supaya dia lebih baik. Terus kita edit saja. Nah, terus kita klik kanan, kita judulnya kita ganti sama dengan enter. Terus kita sini klik kanan, format data series seperti biasa. Kita fill vary color by point and klik kanan and add data label. Nah, kan kalau gini kan cakep. Oke. Nah, jadi for categorical data or for qualitative data, kita bisa mendapatkan frekuensi, relatif frekuensi, dan membuat kolom and membuat bar chart. Oke. Dengan sangat baik dan bagus, tanpa menghitung satu-satu. Nah, selanjutnya apabila kita akan membahas tentang data kuantitatif ya. Jadi kalau ini kan kualitatif nih, kategorikal. Nah, bagaimana dengan kuantitatif? Apakah kita bisa menghitung frekuensi, relatif frekuensi, dan lain-lain? Nah, sekarang sudah berapa menit? Kita lihat di sini sudah setengah jam. Waduh, cepat sekali. Oke, langsung saja kita balik ke topik. Lalu untuk kualitatif itu ada di grade ya. Nah, scores on final. Ya, ini dia datanya. Kita lihat ada berapa data di sini. Control down ada 443. Ya, ada 443 data. Kita balik lagi control home. Nah, kita akan membuat ini dulu ya, kelas dulu ya, kelas ataupun untuk mempermudah gitu, kita buat kelas-kelas. Bagaimana caranya? Sungguh sangat mudah. Kita buat pivot table lagi. Terus sebentar ya. Kita klik kanan di sini. Terus sebentar. Kita ingin ke pivot table, select table orange ya, select table orange. Kita mau control shift down, sebentar ya, scroll sama final, control shift down. Oke, existing, oke, and oke. So look at the row. Nah, inilah dia. Di row labels kita mendapatkan data dari terkecil ke terbesar. Jadi dia hanya mengurutkan saja dari 0 ke 100. Nah, lalu bagaimana kita membuat kelas-kelasnya? Kita bisa klik kanan di sini, lalu group. Nah, inilah dia.
kita bisa menentukan berapa width dari kelas ya. Jadi besaran width dari kelasnya berapa. Dan juga kita bisa menentukan nilai minimum dan maksimum dari data kita. Jadi nggak harus sama. Nanti kita akan lihat. Contoh kita akan buat nih starting at 0 and ending at 100 by 10 lah ya. Oke. Nah, dia langsung membuat kelas seperti ini. Nah, cuma ya, ada cumanya. Lihat di sini dia 0 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30. Pertanyaannya, 10 ini milik siapa? 20 ini milik siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, untuk pivot table upper class ya, kalau di sini 10 itu masuk ke kelas selanjutnya. Jadi misalnya di sini 0 sampai 10, tapi angka 10 itu masuk ke kelas kedua. Angka 20 itu masuk ke kelas ketiga, angka 30 masuk ke kelas keempat, dan seterusnya. Nah, lalu ada pertanyaan. Angka ke 100 masuk ke kelas mana? Nah, untuk kelas terakhir, angka 100 tetap masuk di kelas tersebut. Jadi tidak ada kelas tambahan. Nah, memang cenderung tidak konsisten. Oleh sebab itu kita bisa olah lagi datanya supaya konsisten. Mari kita lihat ya. Kita klik dia ke values, terus kita bisa tahu dari frekuensinya. Contoh misalnya 0 sampai 10 kita lihat ya, ada 18. Kita bisa klik saja. Nah, lalu ada review di sini. Maka tidak ada data yang menunjukkan angka 10. Ya, kita bisa delete, go back. Nah, tapi kalau di sini kita klik ya, 10 sampai 20 kita klik. Nah, ternyata ada 10 di sini. Nah, jadi sudah terbukti bahwa yang tadi dikatakan sudah benar ya. Nah, lalu bagaimana cara membenahinya? Cara membenahinya biasanya kita gunakan klik kanan di sini, terus sebentar, grup lagi. Nah, di sini dia by 10 tapi starting at 0 and ending at 110. Oke, dia by 10 by 10. Oke. Nah, kalau di sini ya, nah maka dia untuk kelas terakhir dia bisa masuk ke sini. Nah, 100 gitu. Maksudnya untuk apa? Untuk supaya dia itu konsisten bahwa upper class itu masuk ke kelas selanjutnya. Nah, karena ini data sudah konsisten, maka kita bisa buat nih. Misalnya tadi kita mau buat apa? Mau buat kolom chart atau tadi bar chart, ya silakan saja sama. Terus kita misalnya memasukkan lagi di sini untuk mendapatkan kembali ya, show value as persen dari kolom total. Nah, gitu ya. Untuk kita ganti menjadi persen frekuensi. Jadi cukup mudah. Oke. Nah, terus kita ingin buat sama seperti yang tadi ya, silakan saja. Kita bisa klik seperti ini, terus insert to di kolom. Nah, seperti itu ya. Terus kita ingin hilangkan ini hide of pattern on chart, terus klik ini. Oh, come on man. Ya, kita klik ini juga, terus ini juga tidak perlu. Nah, ini sudah. Terus kita klik kanan di sini, format data series seperti biasa, kejauhan 100 saja, terus to fill border style, border color, invert if negative, no fill, gradient, picture or texture series options. Lalu berbeda di sini ya, kita lihat ini ada agak berbeda.
fill picture automatically. Let's see. No. Nah, ini yang tadi kita bisa ya seperti biasa ya, add data label, tapi mau ganti warna ternyata sulit ya. Sebentar. Nah, oh iya. Nah, lihat sini ya. Ternyata kalau di pivot table dia itu bukan hanya menunjukkan count of scores on final saja, tapi juga persen frekuensinya. Walaupun kita blok tadi hanya 2. Lihat sini. Ada seperti yang kecil di situ. Kolom-kolom chart ya kecil di situ. Nah, itulah kelemahan dari pivot table. Nah, jadi di samping dia memiliki kelebihan yang sangat simple, tapi dia juga memiliki kelemahan. Oleh sebab itu, ya kita harus hilangkan. Atau sebenarnya kita bisa select data. Kita bisa hilangkan persen frekuensi di sini. Data-data tidak bisa diedit juga. Ya sudah. Kita hilangkan saja persen frekuensinya. Kita hapus. Nah, ini saja ya. Lalu kita buat. Misalnya kita mau buat histogram ya, histogram. Kita akan buat histogram. So, kolom total ya seperti ini. Terus kita ingin hilangkan ini juga. Lalu kita klik kanan di sini. Kita hidden dulu. Terus kita klik kanan di sini format series. Kita mau no gap ya. Nah, dia akan tampak seperti ini. Lalu kita balik ke format data series, kita ingin dia supaya vary colors by point, tapi juga memiliki border ya, untuk supaya dia kelihatan perbedaan dari setiap. Nah, kalau kayak gini sudah cakep nih, sudah cakep. Kita kasih dia ganti nama. Oke, nah kan gitu. Kita hilangkan ini. Nah, scores on final 0 sampai 10 segini, dan ini merupakan kelihatan nih. Ini histogram yang sudah terlihat persebaran dari data. Nah, sudah terlihat. Nah, jadi bisa kita lihat apakah datanya ini positively skewed atau negatively skewed. Nah, data tersebut ini cenderung mendekati distribusi normal ya, cenderung hampir ke tengah, tapi kalau kita lihat dia bisa disebut sebagai negatively skewed. Oke. Terus apa lagi? Kita jadi sudah tahu ya untuk data kita. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke ini dia, creating classes. Nah, jadi kalau tadi kan kita membuat kelas semena-mena ya, tapi ternyata secara statistik itu memiliki general rules atau aturan yang secara umum diketahui bahwa 2 pangkat K itu harus lebih dari N, dimana K itu adalah number of class. Nah, mari kita lihat sampel dari N ada berapa. Nah, sampel dari N itu misalnya dia count. Kita lihat sini, control shift down, terus F2 to go. Oh sorry, aku F2 sih. Kita ulang ya. Klik, terus control shift down, home again. So ulang, control shift down, ulang ya. Aduh, udah semakin malam.
klik, Control Shift down. Nah, terus go back and Control Enter. Nah, ada 200 ya. The 200 number of sample. Let's see. So let's see, Control Home and Control down. Ada 200 data. Terus example of n. Nah, terus number of class. Nah, misalnya kita mau buat, ya misalnya saja kita mau buat misalnya ada 8 ataupun jangan 8 ya. Misalnya kita membuat 5 kelas ya, 5 dulu. Nah, kalau tadi kelasnya ada berapa? Kita lihat ya. Kelasnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ada 11 kelas. Nah, mari kita lihat tadi mana tadi itu classes. Oke. Misalnya kita mau buat 5, apakah, nah kita cek dong, apakah 2 pangkat 5 berapa dia? 32. Jadi jauh nih, jauh dari bisa digunakan. Jadi jangan 5. Nah, kita ubah misalnya 8, misalnya 8. Nah, 8 dia lebih dari nih. Misalnya kita klik 7. Nah, dia kurang. Jadi 8 ya. Jadi minimal kita menggunakan 8 kelas. Nah, itu kita menentukan banyaknya kelas. Nah, sekarang besarannya. Nah, ini sebenarnya teman-teman sudah tahu. Kita lihat nilai maksimumnya ya, mudah saja. Max dari data tersebut ya. Control Shift down, terus Control Enter, Control Home. Nah, maksimumnya 69. Kita cheating, Control C. Ulang, Control V. No. Kita Control C di sini. Kita Control V, tapi dia minimum, bukan maksimum. Nah, jadi minimumnya adalah 18. Nah, ya sudah. Jadi dia, ya ini kan customer age ya. Jadi ada 18 hingga 69 tahun nih. Ya sudah, kita kurangkan saja untuk mendapatkan range of age sama dengan 69 dikurang 18, yaitu adalah 51. Nah, ya sudah, kita approximate the width. Gimana approximate the width? Sebentar. Width of classes incremental for each classes. Adjustments cost of statistics. Lower limit for first class. Nah, jadi biasanya untuk yang teman-teman sudah pelajari, bahwa untuk menentukan width adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi banyaknya kelas. Nah, misalnya ya, sama dengan range dibagi dari banyaknya kelas. 6,375. Waduh, 6,375 itu gimana ya? Jadi kita aproksimasi menjadi 7 misalnya ya. Misalnya 7 nih. Nah, yang balik lagi ini adalah judgment call atau the art side of statistics. Kalau 6,3 kan nggak bisa, itu terlalu terlalu ribet untuk width of class. Width of class itu maksudnya gimana sih? Tadi ya, width of class itu untuk grade data tadi itu 0 sampai 10, berarti ada 10 nih width of class. Ada 9 nih width of class. Karena kan 10 nggak masuk. Nah, ada 10 ya. 0, 1, 2, 0, 1. Ya, ada 10 karena 0 masuk. Nah, kita balik lagi, bagaimana kalau menentukan secara ini. Misalnya 7 nih.
karena seharusnya tadi 6, tapi kita aproksimasi menjadi 7. Lalu range of class adalah class width pangkat K. Ya, jadi kita aproksimasi misalnya 7 pangkat K 7 dikali K. K-nya berapa? K-nya 8. 7 dikali 7 dikali kali 8. Nah, 56. Dan jadi range for classes, yaitu adalah class width dikalikan dengan K adalah 56. Terus apa lagi nih? Determine lower limit of first class, look at minimum dan estimate. Nah, jadi untuk lower limit ya, tadi kan 0 ya. Kalau di grade data ini 0 sampai 10. Nah, pada dasarnya kalau dia seperti ini datanya itu 18. Nah, kita bisa juga menentukan sebelumnya lagi, maksudnya sebelum nilai 18, misalnya 16 dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah saja. Oke. Nah, contoh misalnya 16. Itu fungsinya untuk apa? Misalnya fungsinya ya untuk penyeimbang saja. Karena kan contoh misalnya 16 sampai sekian dan lain-lain. Coba kita coba ya. Mari kita coba pivot table dari datanya itu ini customer age, scroll shift down, and kita go back to ya di sini saja, and okay. Terus customer age kita kasih ke row table, and kita kasih ke row table dulu. Nah, kita klik kanan group. Nah, kita starting at 16 ya, kita mau 16, ending ya mungkin 71 aja ya, 71, and by 8. Width of class-nya berapa tadi? 7. Bisa coba ya kita, oke. Nah, dia kan otomatis adjustmentnya ke 73 gitu. Kalau tadi itu sebenarnya dia maksimumnya itu ada 69, tapi karena untuk menyesuaikan width of class maka dia sesuaikan ke 73. Kita masukkan dia ke values to get the count of customer age seperti biasa, maka kita dapat. Nah, terus kalau di sini bedanya, lihat sini. Ini 18 sampai 24 dan ini 25. Nah, kenapa berbeda? Karena datanya itu discrete. Tidak ada koma-koma nih. Nah, jadi data itu ada dua ya, ada discrete, ada continuous. Nah, ini merupakan data discrete. Umur itu discrete. Maksudnya ya pokoknya untuk kasus ini umurnya di sini itu discrete. Jadi dia tidak ada koma-koma nih. Nah, berbeda dengan data score. Score tadi dia punya koma-koma. Maka dia merupakan disebut sebagai data continuous. Ya, contohnya apa lagi? Misalnya bisa income, bisa sales. Nah, implikasinya maka dia akan mendapatkan pivot table yang agak ambigu untuk data continuous, tapi untuk data discrete dia jelas. Nah, itulah perbedaannya. Contohnya apa lagi untuk data discrete? Misalnya number of children. Ya nggak mungkin dong punya anak 2,5 kan nggak. Anak itu kan 1, 2, 3 gitu kan. Nggak ada tuh 3,5, 3,7/5. Yang nggak ada gitu ya. Nah, jadi kita sudah tahu juga cara membuat kelas dari data discrete dan juga kuantitatif. Nah, kalau kita ingin membuat insert misalnya kolom, ya sudah seperti biasa. Kita mau ubah misalnya menjadi
customer age. Ini sudah. Kita klik di sini, hidden saja. Terus kita klik di sini, kita hapus. Seperti biasa ya, kita hapus. Ini juga kita hapus. Terus kita klik kanan, terus format data series. Kita mau dia itu misalnya no gap ya. Border style. Kita mau solid, hitam. Terus kita mau fill very colors background. Nah, seperti inilah untuk data customer age kita. Kita klik kanan, juga data label. Nah, datanya cenderung ya tidak terlalu bisa dibaca ya, maksudnya untuk negatively atau positively skewed. Tapi yang jelas kita sudah bisa membuat column chart dari data kuantitatif. Kita juga sudah membuat kelas yang berdasarkan rules. Terus apalagi bahasannya? Selanjutnya mungkin kita akan bahas apa lagi ya? Misalnya kita akan bahas skew. Nah, ini contoh-contoh saja ya. Jadi ada yang namanya negatively skewed. A few small value will tend to put, ini left ya, left atau negatively skewed. Contohnya ini adalah positively skewed. Jadi skewed itu bisa diartikan sebagai ekor ya. Jadi di sini kan lihat cenderung di sebelah kanan, ekornya di sebelah kiri. Nah, kiri itu kan negatif lah, lebih asosiasi dengan huruf negatif, dengan angka negatif. Jadi bisa disebut sebagai negatively skewed atau left skewed. Sedangkan ini karena dia itu skewednya di kanan, maka dia positively skewed. Tapi kalau ini dia cenderung simetrik, maka dia biasa disebut sebagai bell shape atau distribusi normal. Dan ini contoh unik bahwa di tengahnya itu bolong ya. Terus juga bimodal, biasa disebut sebagai bimodal. Ini right ya. Dan ini contoh dari skewness of the data. Terus apalagi? Kita mau, kemarin sudah OGIF dan lain-lain sudah ya. Kita mau buat dot plot ya. Kita mau buat dot plot. Tapi kita ini kuis bukan ya? Sebentar. Dot plot. Oke, kita akan belajar membuat dot plot ya, seperti ini ya. Bagaimana caranya? Apakah di sini ada? Sebentar ya, kita lihat. Dot plot, untuk dot plot ada. Ya, ini dia. Kita mau buat nih. Misalnya ada data kuis 1, kuis 2, kuis 3. Bagaimana cara membuat dot plot? Karena minggu lalu belum. Oke, caranya adalah kita copy dulu nih. Terus sini aja ya. Terus value-nya juga ya. Dia 0 sampai 10 loh. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus kita mau bikin dia itu all borders. Nah, oke. Kita menggunakan formula seperti biasa, yaitu adalah count if. Count if. Count if apa? Count if siapa? Count if dari kuis 1. Shift down. Kita kasih F4 untuk memblok ya, dan kita bisa arrange untuk keseluruhan dari nilai score. Terus kriteria. Nah, titik koma, dia menutupi, kita bisa drag ke atas. Kriterianya adalah 0, lalu tutup kurung, enter. Ternyata ada 1 ya, betul ya. Kita klik seperti ini, kita drag ke nilai yang lain. Nah, 10-nya itu ada 1, 5-nya ada 2.
5 dan 5 ya. Nah, lalu bagaimana cara membuat dia berubah menjadi star? Nah, caranya kita bisa buat dia itu kita bisa tambahkan di COUNTIF, kita bisa tambahkan repeated ya. Nah, rep dari kita buat untuk formatnya bintang ya. Jadi dia, terus dia dan dia, lalu dia. Terus kita kasih tutup kurung di sini. Dan oke. Nah, kita drag seperti biasa. Oke, sudah. Nah, sudah menjadi bintang. Nah, langkah selanjutnya kita klik kanan. Terus kita ke format cell. Ya, format cell kita bikin 90 derajat. Terus fontnya kita bikin agak besar, warna merah. Oke. Dan kita blok seperti biasa. Loh, kok tidak? Kita ulang berarti ya. Kita blok dulu, klik kanan, format cell. Terus di alignment kita bikin 90 derajat. Terus kita fontnya kita ubah agak besar, warna merah. Oke. Nah, sudah jadi kuis 1. Nah, untuk kuis 2 dan kuis 3 juga sama ya, dengan cara yang sama. Oke, kita buat deh ya. Kuis 2 ya, kita bisa lakukan seperti ini untuk mempermudah. Kita bisa cheating juga. Kita adalah klik seperti ini, kita copy dia. Nah, kita highlight tadi ya. Terus di sini kita ubah kuis 2. Di sini kita ubah kuis 3. Nah, lalu kita paste dia. Nah, yang berbeda ya, dia yang berbeda hanya di kriteria range-nya. Kita ubah di sini, Ctrl Shift down ya. Kita kasih F4 juga, lalu enter. Nah, kita blok ke kanan. Nah, sudah. Ternyata dia tidak memiliki nilai 0. Nah, kita seperti biasa klik kanan di sini, format cell 14 merah, terus 90 derajat. Oke. Nah, sudah. Dan yang terakhir sama saja, kita klik seperti ini. Lalu kita kriteria range-nya kita ubah ya. Ctrl Shift D. Oke, kita kasih F4 juga. Enter. Dia tidak memiliki angka 0. Klik, terus kita drag and klik kanan, format cell 90 derajat. Fields-nya, fontnya kita ganti 14 merah. Dan oke. Nah, misalnya kita ingin mempercantik seperti ini. Oke, sudah. Dan ini juga. Yap, dan ini juga. Oke, sudah. Ini merupakan dot plot. Dan untuk stem and leaf ya, stem and leaf itu sangat mudah ya. Jadi tidak perlu dipelajari sangat. Untuk stem and leaf itu sangat mudah. Jadi misalnya kita punya data, nah ya sudah, kita bikin aja stemnya dulu, bahasa Inggrisnya kan dibacanya stem ya, 1, 2, 3, 4, 5, karena tidak ada puluhan lebih dari 5. 1, nah di sini 1, 1, 1, 1 ada nih 19. Nah ya udah, tapi kita lihat lagi apakah ada yang lain. Nah ternyata ada 15. Nah dahulu kan yang lebih kecil, jadi 1 leaf-nya itu 5, ini leaf-nya itu 9. Nah jadi ada 15, 19, 23, 25, 26, 30, 30, 33, 36, 41, 49, 51. Untuk lebih lanjut stem and leaf silakan ke video berikut, tapi sebenarnya sangat mudah ya. Jadi tidak perlu banyak
sulit untuk tutorial. Oke, itu saja untuk chapter 2 Excel clear ya. Ditambah dengan pertemuan pertama harusnya sudah clear. Kita lanjut ke chapter 3 ya. Kita mulai dari min. Nah, notes dulu. Nah, ini ada notes yang bisa dilihat ya. Jadi seperti yang teori minggu lalu ya, sudah dijelaskan juga bahwa ada scale of measure, bukan scale of measurement, tapi measures of locations itu ada yang namanya central measurement and measures of dispersions. Nah, kalau central of measurement kita membahas mean, median, mode. Tapi kalau measures of dispersions kita membahas standar deviasi, variance, dan lain-lain. Oke, kita mulai dari mean ya. Seperti biasa kita itu seperti minggu lalu ya sudah jelaskan bahwa rata itu ada dua, yaitu adalah mu yang merupakan untuk populasi dan x bar yang merupakan untuk sampel. Untuk formulanya sebenarnya sama-sama saja, hanya saja yang berbeda adalah di sini n-nya, yaitu ada jumlah populasi jumlah sampel, di sini n-nya n besar, n capital merupakan jumlah populasi. Nah, biasanya x bar ini digunakan sebagai parameter estimasi mu ya. Nanti akan dibahas di distribusi normal. Nah, tapi poinnya adalah x bar itu untuk sampel ya. Di sini ya, misalnya sampel data ya tentu kita membahas x bar. Tapi kalau population data kita membahas mu. Oke, untuk formulanya sebenarnya cukup simple. Mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu adalah average. Ya, kita blok saja. Ctrl Shift down, Ctrl Enter. Untuk x bar juga sama. Average, Ctrl Shift down, Ctrl Enter. Nah, jadi the sample statistics sample mean x bar adalah $11. Is the point estimate of the population parameter, population mean or mu. Jadi sebenarnya dia tidak terlalu jauh berbeda ya. Kalau di population datanya ini 10,87, tapi kalau di sampel datanya 11. Jadi ada perbedaan tentu, tapi nampaknya bisa digunakan sebagai aproksimasi. Nanti kita akan membahas di distribusi normal untuk melakukan inferensial. Nah, jadi nanti ada yang namanya statistik inferensial dibahas di after midterm. Terus untuk apa lagi? Ya, sebenarnya untuk rata seperti itu. Mean ya, untuk kita menghitung mean ya sama ya. Average. Terus kita klik di sini, Ctrl Shift down, Ctrl Enter. Jadi we can use this average to compare our score and gauge how well we did. Jadi misalnya skor kita misalnya 80. Nah, apakah skor kita itu berada di bawah rata atau di atas rata? Rata-rata di atas rata. Nah, jadi ini juga sama ya. Apakah berat badan kita itu di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Oke, Ctrl Shift down, Enter, udah 10,1. Ya, untuk mean cukup mudah. Nah, untuk median. Merupakan nilai tengah. Jadi yang perlu kita lakukan adalah kita perlu range dari terbesar ke terkecil atau dari terkecil ke terbesar. Sebenarnya dia juga punya formula seperti median ya. Dia punya formula sendiri, tapi kita juga bisa lakukan sort data
smallest to the largest. Nah, dari sini kita lihat datanya ada berapa? Ada 20. Berarti dia merupakan data genap. Kalau data genap, berarti tengah-tengahnya. Nah, data ke-10 dan data ke-11 kita ratakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kita ratakan saja kedua nilai ini. Nah, ini metode pertama maksudnya ya, median ya. Waduh, lupa ditandain lagi. Average dari data ke-10 dan data ke-11 gitu ya. Nah, segini ya, 195. Nah, kalau di sini kita misalnya pakai formula ya, misalnya ya, median dari C terus shift down, terus enter, juga sama ya. Nah, ini juga sama saja untuk mencarinya. Kita langsung saja pakai median. Control shift down, control enter, udah. Nah, jadi perbedaannya apa? Tadi mungkin belum dijelasin ya. Untuk rata itu sebenarnya untuk menjelaskan data dengan satu nilai saja. Secara sederhananya gitu ya. Kalau tadi rata nih. Jadi Nah, jadi min itu adalah apa nih? Menunjukkan kecenderungan data itu menunjukkan nilai kecenderungan data atau menunjukkan kecenderungan nilai dari suatu data. Wah, ini udah agak malam nih, jadi udah agak mana gitu ya. Kita lanjut sedikit lagi aja ya. Terus apa lagi? Nah, kalau median, median itu juga biasa digunakan pada saat box plot ya. Kita membuat box plot ataupun untuk menilai kuartil ya. Median merupakan kuartil 2 ya, untuk mengingat, dan cukup mudah untuk mencarinya. Terus untuk mode merupakan banyaknya nilai yang muncul. Kita bisa gunakan frekuensi COUNTIF seperti biasa. Terus juga maksudnya gimana ya, kita pakai COUNTIF kan kita bisa tahu berapa frekuensi dari dia. Terus kita juga kasih kriteria, tapi juga kita kasih dia F4 di sini. Terus control enter, kita klik ke bawah. Nah, oke, jadi yang paling banyak itu adalah bad ternyata. Kayak gitu ya kalau modus. Atau kita juga bisa pakai formula yang mode saja untuk test score. Misalnya control shift down, control enter, 68. Sorry, kita pakai mode saja bisa, atau pakai mode single juga bisa ya. Nah, seperti itu. Terus min median mode, apalagi weighted mean. Nah, untuk weighted mean itu biasanya weighted-nya merupakan frekuensinya. Nah, jadi sebentar, ini jam berapa nih? 1 jam ya. Sebentar lagi, sedikit lagi. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk weighted mean itu biasanya kita mencari rata dengan mempertimbangkan banyaknya frekuensi. Maksudnya gimana? Ya sudah, kita punya data quiz scores di sini ya. Kalau kita langsung ratakan, maka kita punya berapa nih?
Control Shift down and Control Enter. Kita punya 6,16667. Nah, kalau menggunakan metode weighted mean, maka kita bisa kalikan dia quiz score dengan frekuensi. Dia dikalikan dia, kita kasih F4. No, I don't think so. Sudah, terus kita tarik ke bawah, terus kita sama, kita kasih kontrol. Sebentar, shift lupa. Oke, kita kasih dia. Sebentar, sudah lupa. Nah, itu dia. Alt equal ya, jadi jumlahnya 4, untuk jumlah frekuensinya adalah 12. Nah, untuk weighted mean adalah jumlah dari weighted dikali nilainya, yaitu adalah ini ya, jumlahnya dibagi jumlah dari weighted, dimana weightednya adalah frekuensi. Jadi dia merupakan sama dengan basically dia dibagi dia, jawabannya adalah sama ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan metode langsung ya, menjabarkan data, atau bisa menggunakan weighted mean dengan ketentuan harus memiliki data banyaknya frekuensi dari setiap nilai. Terus kita cari lagi yang lain, weighted mean kedua. Nah, untuk weighted mean kedua, nah biasanya ini berkaitan dengan sales dan lain-lain ya. Nah, sama saja kita kalikan dia dengan weighted, di mana weighted-nya merupakan quantity. Kalau tadi itu frekuensi, kalau di sini quantity. Ya sudah, kita kalikan saja dia dikali dia. Sebentar. Ya, terus apalagi ya, sudah kan. Terus kita break down and again, so sum them up, alt equal, sebentar, alt equal, okay. So we got jumlah dari weighted dikali X, yaitu $23.275 dan juga jumlah kuantitas. Untuk weighted average M1 ya sudah, kita bisa dia dibagi dia, jumlah dari W dikali X dibagi jumlah dari W. Nah, jadi ratanya ada 22,82. Atau kita juga bisa enggak ya, cara lain tidak usah. Terus untuk cara kedua ya, kalau apabila kita diketahui hanya persen frekuensi dan unit per price per unit. Nah, maksudnya gimana? Pertama kita cari dulu dong persen frekuensinya. Mana nih? Set. Gini saja. Terus kita turun ke bawah. Sampai sini. Begitu. Sebentar ya. Kok sudah formatnya seperti itu. Frekuensi. Oh ya. Yeah. Kita bagi dia dengan jumlahnya. Nah. Belum dikasih F4 kah? Iya juga sih. Oke, sudah. Kita jumlahkan saja. 100%. Nah, untuk begini mencari weighted mean ya, maka kita kalikan saja langsung ya.
persen frekuensi dikali dengan price per unit. Tarik ke bawah. Nah, dapatkan jumlahnya. Alt equal. Nah, jadi jumlahnya 22,82. Nah, mari kita cek ya. Mari kita cek sebentar. Gue mau bilang bahwa ini merupakan weighted average. Ya, jadi langsung. Kalau kita punya data persen frekuensi, kita langsung bisa kalikan dan jumlahnya merupakan weighted average. Nah, mari kita coba uji. Kita uji bagaimana? Kita uji dia dengan weighted ya. Jadi kita kalikan seperti biasa nih. Price dikalikan dengan frekuensi. Ya. Yeah. So we drag down. Terus we sum them up. Terus kita bagi. Ya, jadi untuk yang tadi ya, dia merupakan dia. Yang kedua, apakah sama? Kita lihat ya. Sama dengan dia dibagi jumlah dari weighted. Ternyata sama. Nah, jadi sudah terbukti ya. Oke, terus weighted mean terakhir kali ya. Terakhir untuk akses kedua itu adalah geometric mean ya. Nah, untuk geometric mean itu biasanya untuk menghitung return of investment, terus hal-hal yang berkaitan dengan growth. Nah, hal yang penting di sini ya, apabila teman-teman itu melihat soal itu dilihat itu diketahui apa? Apakah diketahui nilai seluruh data? Apakah diketahui growth dari seluruh data, atau hanya diketahui nilai akhir dan nilai awalnya saja? Nah, dari diketahui tersebut kita bisa mencari geometric mean. Nah, mari kita lihat di sini. Misalnya kita punya data nih, data per bulan stocks ya, return dari saham Microsoft per bulan. Terus kita mau cari percent change atau growth rate. Caranya gimana? Caranya adalah sama dengan dari awal deh. Dari tahun 2013. Dari 2014 dong. Sama dengan tentunya adalah nilai setelah sebentar ya. Gini. Nilai setelah dibagi nilai sebelum tutup kurung dikurang 1. Nah, kita drag ke atas. Oke, dapatlah. Ternyata dia minus 0,4%. Nah, jadi returnnya dia negatif gitu ya. Di sini minus 2,8%, di sini 2,46% dan seterusnya. Nah, dia merupakan growth rate. Oh, by the way, kalau ada yang bingung ya kenapa dikurang 1 tadi, sebenarnya formulasinya adalah nilai setelah dikurang nilai sebelum dibagi nilai sebelum. Nah, kalau kita pecah gitu ya, penyebutnya ya udah jadi setelah dibagi sebelum dikurang sebelum dibagi sebelum. Sebelum dibagi sebelum kan 1 jadinya. Nah, gitu ya. Ini dibayangin aja deh. Udah malas nyoret-nyoret. Ya pokoknya kayak ngitung inflasi aja ya. Cuma dipermudah. Inflasi ya, indeks harganya maksudnya. Oh, belum tahu juga ya indeks harga ya. sorry. Nanti kita akan belajar indeks harga setelah pertemuan ini. Indeks harga, indeks number, pokoknya indeks number and many other topics ya, for further meetings.
Terus ada yang namanya growth factor. Apa tuh growth factor? Growth factor adalah growth rate ditambah 1. Jadi sudah menghilangkan dampak minus-minus ini nih. Factor ditambah 1. Nah, jadi dia sudah tertimbang bahwa apakah dia itu kurang dari 100%, di mana 100% itu adalah normalnya, atau kurang dari 100%. Terus kita bisa jumlahkan ya. Kita bisa jumlahkan dia. Alt equal, sorry, laptop udah mulai ngeselin. Alt equal, bentar. Nah, lalu kita mulai perhitungan. Kok jadi begini ulangnya, sorry. Untuk geometric mean yang pertama, kita menggunakan formulasi dari ini ya, dimana dia merupakan geometric factor. Oke, jadi akar pangkat n dari geometric factor, jumlah dari geometric factor. Ini juga jumlah ya, ini dikali nggak sih? Ini dikali, iya dikali ya. Oke, berarti dikali semua ini. So, ya benar ya, dikali sama dengan Oke, sebenarnya sudah ada ya geomean sebenarnya. Geomean, terus control shift down. Oke, nah jadi untuk geomean dari growth factor, hasilnya ya merupakan rata dari growth factor. Jadi jangan samakan dia dengan growth rate. Nah, jadi kalau ditanyanya geomean dari growth factor, ya dia merupakan ya data tersebut gitu ya. Nah, maksudnya apa tuh? Maksudnya dia belum dikurang 1 basically gitu ya. Dia belum dikurang 1. Nah, kalau kita menggunakan growth rate, ya sudah dia kurang 1. Nah, ini merupakan most likely ataupun kemungkinan dia itu return ya. Maksudnya stoknya itu return kemungkinan itu 1, bukan kemungkinan ya. Kemungkinan besar return stoknya itu sekitar 1,854%. Atau bisa disebut sebagai expected value nih. Terus nah bisa juga dia pakai ini nih, start dibagi n, terus pangkat 1 pangkat n-1, bukan pangkat ya, akar n-1. Bisa juga. Mari kita lihat misalnya. Kita lihat di sini sama dengan buka kurung. Kita mau apa nih? N value dibagi start value kurung pangkat. Nah, jangan lupa ya bahwa kalau akar itu bisa juga, nah lihat sini ya. Nah, kan kita bisa bilang bahwa dia merupakan pangkat 1/n, ya kan? Pangkat 1/n. Nah, jadi kalau di sini dia merupakan pangkat 1/n min 1. N ini berapa? Nah, kita lihat sini. N ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ulang ya. 1, 2, 3, 4. Ya benar ya. Pangkat 1/n
1 dibagi 14 dikurang 1. Nah, kenapa angkanya berbeda? Karena tadi satunya nggak masuk nih. Kita seperti ini dulu. Ya, bam. Awal n1 pangkat 1 per n. Sebentar ya. Sebentar ya. Cek dulu ya sebentar ya. Aduh. Sebentar. Cek. Nah. Oke. Sebentar. Yep. Oke, sudah. Nah, average compounding rate tadi kita sudah hitung n-nya berapa tadi, ada di sini tuh average compounding rate per period. Oh, ini mungkin ya. Oh iya, mungkin n-nya 13 ya. Let's see. Plus yep. Nah, ini sama ya dengan growth factor, tinggal dikurang 1 maka dia dapat growth rate. Oke. Tadi agak lupa, tapi itu saja sejauh ini mungkin yang bisa disampaikan untuk operasi Excel chapter 2 dan chapter 3. Untuk standar deviasi dan lain-lain sebenarnya bisa pakai data analisis ya. Data analisis untuk correlation, covariance, dan lain-lain. Untuk standar deviasi dan lain itu ada di yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya sebenarnya udah dijelaskan, yaitu adalah descriptive statistics. Oke, itu saja untuk ini akan dibahas di matkul lain mungkin ya, jadi nggak harus dibahas di sini. Terima kasih banyak yang sudah menyimak ya. Untuk absennya mungkin di kolom komentar YouTube saja ya. Sebenarnya kakak nggak pernah absen, tapi ini untuk dilaporkan ke Departemen Ilmu Ekonomi, jadi tolong absen di lembar kolom komentar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.